Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami adalah mahasiswa semester 5 yang sedang menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi manajemen di bawah bimbingan dosen kami, Ibu Indawati SEMM MAK. Kami dari kelompok 3 dengan topik pembahasan biaya standar dan analisis penyimpangan. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Alpandi Dianata, yaitu saya sendiri. Saya Alif Bajul Hibrizi Islam. Saya Natalia. Saya Takia Yusima. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan pertama, yaitu pengertian dari biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk satu unit produk atau untuk kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lainnya. Biaya standar berfungsi sebagai tolak ukur biaya operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat biaya standar. Manfaat biaya standar yang pertama ada menetapkan anggaran, membuat proses penyusunan anggaran lebih cepat, lebih rinci, dan akurat. Yang kedua, pengendalian biaya, yaitu membantu mengukur efisiensi tenaga kerja dan mendorong kesadaran penghematan. Yang ketiga, menyederhanakan prosedur dan laporan biaya, yaitu perhitungan biaya lebih cepat sehingga laporan bisa segera disajikan. Yang keempat, menetapkan harga pokok, yaitu membantu menentukan harga pokok bahan, barang proses, dan barang jadi. Kelima, perencanaan dan persiapan anggaran, yaitu mendukung menyusun rencana bisnis yang lebih baik. Yang keenam, pengambilan keputusan untuk membantu dalam menentukan harga jual, strategi produk, dan keputusan manajerial lainnya. Selanjutnya, pentingnya biaya standar. Yang pertama, membantu meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, menjadi alat pengendalian biaya dengan membandingkan biaya aktual dan standar. Yang ketiga, mendukung perencanaan dan penganggaran yang lebih akurat. Yang keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis, yaitu harga jual dan strategi produk. Digunakan untuk menilai kinerja perusahaan terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya, sistem biaya standar unit. Sistem biaya standar unit digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan biaya produksi dengan cara membandingkan biaya standar dengan biaya aktual. Melalui perbandingan ini, perusahaan dapat mengetahui selisih biaya, mengevaluasi efisiensi, dan memperbaiki pengendalian biaya produksi. Yang terakhir yaitu ada pengenalan sistem biaya standar. Pengenalan sistem biaya standar menetapkan biaya perkiraan yang dapat disesuaikan dengan biaya nyata, sehingga memudahkan perusahaan mengendalikan biaya, menilai kinerja, dan mengambil keputusan secara efisien. Selanjutnya ada komponen biaya standar. Komponen biaya standar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya bahan baku, yaitu biaya bahan baku per unit dikali jumlah bahan yang digunakan. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu jam kerja per unit dikali tarif upah per jam. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya tidak langsung yang dialokasikan per unit berdasarkan jam kerja. Selanjutnya ada proses penetapan biaya standar yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada menentukan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang kedua, menghitung biaya standar. Yang ketiga, menganalisis varians. Yang keempat, penyesuaian biaya standar. Dan yang kelima, pengendalian biaya. Selanjutnya ada analisis variansi dan tujuannya. Analisis variansi atau ANOVA adalah metode statistik untuk mengevaluasi perbedaan rata-rata antara 2 atau lebih kelompok. Tujuan utama dari ANOVA itu ada 5. Yang pertama menguji hipotesis, yang kedua membuat perbandingan, yang ketiga menguji kemampuan generalisasi, yang keempat mengidentifikasi varians, dan yang kelima mengendalikan variabel lain. Selanjutnya ada jenis variansi. Jenis variansi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada variansi bahan baku, yaitu mengukur selisih antara biaya bahan baku standar dengan biaya aktual. Variansi bahan baku ini dibagi menjadi 2.
Yang pertama ada variasi harga bahan baku, yaitu selisih antara harga aktual bahan baku yang dibayar dengan harga standar yang seharusnya dibayar. Yang kedua, variasi kuantitas bahan baku, yaitu selisih antara jumlah bahan yang seharusnya digunakan dalam produksi dengan jumlah aktual yang digunakan. Jenis variasi yang kedua ada variasi tenaga kerja langsung, yaitu mengukur perbedaan antara biaya tenaga kerja aktual dengan biaya tenaga kerja standar. Variasi tenaga kerja langsung ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variasi tarif tenaga kerja, yaitu selisih antara tarif upah standar per jam dengan tarif upah aktual. Yang kedua ada variasi efisiensi tenaga kerja, yaitu selisih antara jam kerja standar yang seharusnya digunakan dengan jam kerja aktual yang dipakai. Baik, selanjutnya ada perhitungan variasi overhead variabel dan tetap. Yang A, konsep variasi overhead. Dua jenis utama variasi overhead adalah variasi variabel dan tetap. Variasi variabel terjadi karena perubahan dalam kuantitas atau harga dan merupakan perbedaan antara biaya overhead aktual dan standar. Yang pertama, ada variasi overhead variabel. Biaya yang berubah sesuai dengan tingkat aktivitas atau produksinya. Contoh, listrik mesin, bahan penolong, biaya perawatan mesin. Yang kedua, ada variasi overhead tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun tingkat aktivitas produksi berubah. Contohnya depresiasi mesin, gaji supervisor, dan sewa pabrik. Yang kedua, ada B, perbedaan antara overhead variabel dan tetap, overhead variabel dan overhead tetap. Yang pertama ada overhead variabel, yaitu biaya overhead ini bervariasi dengan output produktif. Yang kedua ada overhead tetap, sama dengan biaya overhead ini tidak berfluktuasi sebagai fungsi dari output produktif. Yang C, ada perhitungan variasi overhead variabel. Yang pertama ada variasi pengeluaran overhead variabel sama dengan A4 dikurang S4 dikali AH. Yang kedua ada variasi efisiensi overhead variabel yang sama dengan adalah AH dikurang SH dikali S4, di mana artinya A4 adalah tarif overhead variabel aktual, SH itu adalah jam kerja standar, AH adalah jam kerja aktual, dan S4 adalah tarif overhead variabel standar. Selanjutnya D, perhitungan variasi overhead tetap. Variasi volume overhead tetap sama dengan overhead tetap yang diterapkan dikurang overhead tetap yang dianggarkan. Yang pertama ada overhead tetap standar sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dibagi produksi yang dianggarkan. Yang kedua ada overhead tetap yang diterapkan sama dengan overhead tetap standar dikali produksi aktual. Yang contoh soalnya ada sebuah perusahaan menganggarkan overhead tetap sebesar 60 juta rupiah untuk kapasitas produksi 30.000 unit per bulannya. Pada bulan September, realisasi produksi aktual adalah 28.000 unit. Hitunglah variasi volume overhead tetapnya. Yang pertama ada overhead tetap standar, 60 juta dibagi 30.000 sama dengan 2.000. Yang kedua ada overhead tetap yang diterapkan, ada 2.000 dikali 28.000 sama dengan 56 juta. Yang ketiga ada variasi volume overhead tetap, 56 juta dikurang 60 juta sama dengan 4 juta. Artinya karena produksi aktual lebih rendah dari yang dianggarkan, maka sebagian overhead tetap tidak terserap sehingga terjadi kerugian sebesar 4 juta rupiah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan abstrak dari jurnal Stindo Profesional Analisis Penyimpangan Biaya Overhead Pabrik pada PT Olaga Food Industry Cabang Medan oleh Tan Fresta Ginting dengan nomor ISSN 2775-3271. Analisis penyimpangan biaya overhead pabrik bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan, yang terdiri dari penyimpangan kapasitas, penyimpangan anggaran, serta penyimpangan efisiensi biaya variabel dan biaya tetap overhead pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan biaya overhead pabrik pada PT Olaga Food Industry Cabang Medan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sudah dilakukan analisis penyimpangan biaya overhead pabrik pada PT Olaga Food Industry Cabang Medan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif dan induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh penyimpangan merugikan dari selisih anggaran biaya overhead pabrik sebesar Rp94.370.053 pada tahun 2021 dan Rp118.374.414 pada tahun 2022. Disebabkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi pada kapasitas terpakai lebih besar dari taksiran biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. Perusahaan memperoleh penyimpangan merugikan dari kapasitas yang menganggur sebesar Rp5.343.630 pada tahun 2021 dan Rp7.031.633 pada tahun 2022. Disebabkan kapasitas terpakai lebih kecil dari kapasitas yang dianggarkan. Kemudian, perusahaan memperoleh penyimpangan menguntungkan dari efisiensi biaya overhead pabrik sebesar Rp13.026.437 pada tahun 2021 dan Rp17.265.216 pada tahun 2022. Disarankan agar perusahaan perlu lebih teliti dalam menyusun standar anggaran serta melakukan pengawasan biaya secara lebih efektif agar penyimpangan anggaran ataupun pengeluaran biaya overhead pabrik dapat lebih diperkecil. Pembacaan abstrak jurnal menandakan akhir dari presentasi kami. Tetapi sebelum kami tutup, mohon izinkan saya untuk memberitahukan kesimpulan dari presentasi kami. Biaya standar adalah alat penting untuk pengendalian biaya, perencanaan, dan evaluasi kinerja. Analisis penyimpangan membantu perusahaan mengetahui apakah biaya aktual lebih tinggi atau lebih rendah dari standar, sehingga manajemen dapat segera mengambil keputusan perbaikan. Demikian adalah presentasi dari kelompok 3. Saya Alpandi Denata, kami mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.